Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Oke, kita bahas ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, kita lihat Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Ada 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akarnya yang berbeda seperti berikut. Persamaan kuadrat untuk yang x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 0. Maka faktorisasinya adalah x ditambah y dikuadratkan sama dengan 0. Ini maksudnya kalian itu tinggal x ditambah y, kemudian ini juga x ditambah dengan y. Nah, nanti x dikali dengan x dikali dengan y dikali x, y dikali y. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Begitupun yang kedua juga sama. X kuadrat ditambah 2xy dikurang 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 0. Sehingga faktorisasi akar-akarnya adalah x dikurang y dikuadratkan sama dengan 0. Nah, kemudian ini lihat ada contoh soal. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Pertama kita tulis dulu soalnya seperti ini. Ini maksudnya ditambah ya. Nah, kemudian setelah itu angka 6-nya ini kan asalnya di sini ya. Kemudian yang 13-nya kita uraikan dulu. 13 itu berarti 10 ditambah 3. Nah, setelah itu cari bilangan yang bisa menghasilkan 10. Berarti 5 dikali dengan berapa supaya hasilnya 10? Berarti 5 dikali 2. Kemudian ini juga sama 6, berarti 3 dikali berapa supaya dia menghasilkan 6, berarti sama 3 dikali 2. Sehingga bentuk faktornya itu adalah 5x dikali x tambah 2 ditambah 3x tambah 2. Nah, berarti nanti ini dikali ini dikali ini, kemudian ini kali ini kali ini. Nah, setelah itu hasilnya jadi 5x ditambah 3 dikali dengan x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian cari satu-satu. Ini untuk akar-akarnya yang pertama ini x1. Nah, ini yang x1-nya. Dan yang ini adalah yang x2-nya. Nah, ini x1, ini x2. Berarti dicari satu-satu. 5x tambah 3 sama dengan 0. Hasilnya berarti x1-nya adalah min 3/5. Atau yang ini x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x2-nya adalah jadi negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3/5, min 2 seperti itu. Kemudian di sini ada contoh soal, misalkan 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 4 sama dengan 3x dikurang x kuadrat. Langkah pertama, kalian harus menggabungkan dulu semua variabel yang sama dan pindahkan ke salah satu sisi persamaan. Contohnya misalkan di sini ada yang variabelnya yang ini, yang x kuadrat dengan yang x, berarti di sini juga sama ada. Nah, yang ini dipindahkan ke ruas yang kiri, sementara yang konstantanya dipindahkan ke sini. Nah, sehingga ini jawabannya adalah 2x kuadrat ditambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga di sini kalian bisa mengoperasikannya. Ini 2x ditambah x menjadi 3x. Kemudian negatif 8x dikurang 3x. Ini berarti jadi negatif 11x. Nah, di sini negatif 4-nya masih sama. Jadi jawabannya seperti ini sementara. Kemudian langkah kedua, kalian faktorkan persamaan ini. Misalnya di sini ada 3x kuadrat dikurang 11x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalian harus mencari bilangan berapa yang kira-kira bisa menghasilkan 3. 3 itu berarti 3x dikali x. Kemudian cari bilangan yang kira-kira bisa menghasilkan 4. Bisa 2 kali 2, bisa 1 kali 4. Nah, karena di sini kita
coba 1 kali 4 supaya dia bisa menghasilkan min 11x. Maksudnya gini, 3x dikali x 3x kuadrat, kemudian 3x kali 4 jadi 12x, kemudian 1 dikali x jadi 1x, kemudian atau x ya, ditulisnya tidak perlu ditulis angka satunya, kemudian yang 1 dikali negatif 4 berarti jadi min 4, seperti itu, sama dengan 0. Kemudian anggap setiap kurung hasilnya 0 dalam persamaan yang berbeda. Contohnya misalkan 3x ditambah 1 dikali dengan x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, berarti di sini diuraikan satu-satu. Di sini 3x ditambah 1 sama dengan 0, yang ini x dikurang 4 sama dengan 0. Setelah itu kalian cari, selesaikan setiap persamaan secara terpisah. Jadi kalau tadi sudah dipisahkan, jadi ini x1-nya, ini x2-nya, seperti itu. Kemudian periksa kebenarannya. Ini untuk memeriksa kebenaran x1 berarti x-nya yang tadi sudah kalian dapatkan, hasilnya adalah min 1/3, berarti tinggal disubstitusi ke sini. Nah, nanti hasilnya kalau sudah sama dengan 0 berarti sudah betul. Kemudian periksa kebenaran x2-nya. Nah, x2-nya juga sama, di ini 3x-nya berarti dikalikan dengan 4 sama ya. Kalau hasilnya sudah 0 berarti sudah selesai. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Nanti kita langsung latihan soal, lihat di WA atau di Google Classroom, nanti sudah ada tugasnya, tinggal kalian nanti upload di sana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.